Selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Perdasi. Oke, para juragan dan juraganwati, hari ini Buncit mau ke bengkel ya para juragan dan juraganwati. Si Pulsar waktunya servis dan ganti oli. Dari servis sebelumnya yaitu sebulan yang lalu, ini sudah jalan hampir 2000 km. Sebetulnya sudah 2000 km sih. Buncit catat di trip meter dan di HP. Untuk oli sudah terasa nih, sudah tidak enak. Ganti lagi trip meternya. Ganti giginya mulai kasar. Walaupun sudah ditambah, level olinya sudah tinggi, maksimum juga. Ya begitulah para juragan dan juraganwati. Kalau oli murah, relatif murah sih oli Buncit. Oli yang Buncit pakai itu Federal Ultratech 20 W50 yang warna merah. Botolnya warna merah, cairannya juga warna merah. Pakai 2 botol buat motor ini. Satu botolnya yang 800 ml. Motor ini pakai olinya 2 botol ya. Dia perlu oli 1200 ml, jadi beli 2 botol aja. Sisanya dibawa pulang. Nah, ini berhubung motor Pulsar Buncit ini sudah tua, dia bakar oli dikit-dikit ya. Ini efek motor sudah tua ya para juragan dan juraganwati. Mesin dengan kilometer yang tinggi itu biasanya ada aja gitu, bakar oli sedikit-sedikit. Buncit dari yang satu beli 2 botol kan 1600 ml tuh. Itu Buncit udah masukin semua nih. Dia kan pelan-pelan bakar oli, Buncit isi lagi, kayak gitu terus. Seminggu sekali diliatin level olinya turun, ya udah diisi. Nah, ini sampai 2000 km. Yang oli sisa penggantian kemarin itu udah habis. Tadi Buncit lihat levelnya masih di tengah, ya masih cukup lah, masih wajar buat dipakai. Terasanya pas ganti gigi ini ya para juragan dan juraganwati, sama pas langsam suaranya lebih kasar. Ya olinya sudah dipakai 2000 km. Wajar lah kalau sudah waktunya ganti, sudah rusak. Kemampuan untuk meredam panas atau meredam bunyinya kayaknya sudah kurang. Nah, di mana buku manualnya Pulsar 220 ini, dia saranin oli bener 20 W50. Pakai merek dia tuh, mereknya Bajaj Auto Oil atau apa namanya. Dan gantinya setiap 5000 km. 5000 km. Yep, 2000 aja pakainya udah kayak gini, apalagi 5000. Kalau kekentalan 20 W50 mah nggak bakal sintetik. Sebagus-bagusnya anggap tuh olinya sintetik dah. 3000 km yakin udah jelek banget. Jadi jangan terlalu diikutin ya buku panduannya itu. Kalau mau kekentalan sih silakan. Kalau dari oli, idealnya 1500 km, ya udah ganti aja. Untuk motor yang seperti ini ya, motor yang agak tua, yang kilometernya sudah banyak, yang mesinnya sudah berumur lah. Ini motor tahun 2012. Sudah 10 tahun yang lalu nih motor nih. Masih capable, masih bisa dipakai jalan, tapi ya itu ada aja tuh minus-minusnya. Damn, bensin penuh, uy. Bukan penuh, ngantri, uy. Oh ya, selama sebulan ini Buncit pakai si Bajaj Pulsar terus ya. Hitung-hitungan bensinnya satu bulan itu 300 ribuan, 340-an ribu. 1 liter bensin itu
Buncit isi Pertalite. 1 liter jalan sekitar 43 km. Sejak kembali ke gearset standar, bagus dia. Irit. Tenaganya ada, bisa jalan agak kenceng, nggak meraung. So far so good. Ada masalah sedikit di sini situ ya, namanya motor tua. Kayak buncit cornering, kena terus standar 2-nya. Bukan karena masalah tuanya sih, karena emang motornya didesain bukan buat cornering serebah itu. Istri kaget-kaget gitu, oh no. Dibawa kenceng enak, bawa pelan enak. Cuma yang nggak enaknya pas parkiran, dia berat. Ini motor 140 kilo ya para juragan mati. Di atas 147 kalau nggak salah. Dan itu kayaknya belum berat kering gitu, belum diisi cairan-cairan seperti bensin, oli, minyak rem. Air radiator sih dia nggak ada, masih pakai oil cooler aja. Ini ya hitung-hitung lah 150 kilo lah nih motor. Apalagi buncit belakang kan sudah pakai apa namanya, pegangan yang buat pakai box itu, apa namanya, HR. Bukan wing rack sih, tapi HR, yang plat-plat besi biasa gitulah. Lebih berat daripada handle pegangannya. Ya gitulah para juragan dan juragan wati. Pakainya enak. Bensinnya relatif irit. Untuk cc 220 cc ini dapat 1 liter 43 km mah udah bagus. Rute yang buncit lewatin juga kadang macet kadang enggak. Ini kayak cornering gini nih, lebih rebah sedikit pasti bunyi. Oh ya, kita jalan ke bengkel yang biasa ya, yang spesialis pulsar di Puri Beta. Nama bengkelnya Jumbo Motor. Dulunya spesialis pulsar, sekarang karena Bajaj sudah tidak ada sudah hengkang lah dari Indonesia. Jadi bengkel biasa dia. Tapi ya itu, orang-orangnya apa namanya, ada training pulsarnya deh. Udah biasa pegang pulsar juga, anak-anak pulsar sering main ke sana. Untuk perawatan rutin, untuk nongkrong juga. Nanti kita ke situ ya. Ini ya buncit mau ganti tali kopling. Untuk antisipasi kayak kemarin lagi putus kan gak enak. Nah ini koplingnya mulai ada feeling lah, buncit nih koplingnya sudah mau sampai waktunya. Ya daripada antisipasi putus di jalan, ya kita ganti aja. Kita lewat ini apa namanya, Ciledug, bukan Karangtengah sekarang, nanti di depan Ciledug. Di sini memang rame ya para juragan dan juragan wati, jadi jangan terlalu kenceng, jangan aneh-aneh, jangan action dah, ngangkat roda, geber gas, jangan. Sini rame, kiri kanan ada ruko soalnya, banyak kampung juga. Kalau malam sini lumayan banyak tempat nongkrong, kiri kanan jalan. Kiri nih ada tempat vape terkenal di kiri sini ya, mungkin kurang tahu apa namanya. Soto Kudus, Holy Stew. Nah ini ya para juragan dan juragan wati, nggak bisa kenceng-kenceng buru-buru sini. Soalnya orang ada jualan, ada yang bawa gerobak. Sini keluar masuk komplek di kiri sini. Kompleknya lihat tuh turunan ya para juragan dan juragan wati. Di sini rawan banjir. Di sini rawan banjir ya para juragan dan juragan wati. Hujan sedikit aja sering tergenang, nggak sampai banjir sih. Tapi kalau hujan gede, ya wassalam, siap-siap banjir. Soalnya di belakang tadi kita kan lewatin jembatan, itu ada sungai. Sungai apa buncit kurang tahu, tapi jembatannya jembatan Hashim Asari. Nah itu suka meluap.
suka banget meluap. 2020 Januari waktu itu di sini meluap nih, buncit terobos pakai CBR, ada footage-nya sih. Tapi gelap nggak gitu bagus footage-nya ya. Ya begitulah. Oke, kita mau ke kanan ya. Oke, sen kanan. Tempat nongkrong lagi sebelah kanan. Nanti malam rame tuh, malam minggu. Yuhu, joglo, larangan, Kebayoran Lama. Ini terowongan ya para juragan dan juragan wati. Bukan terowongan sih, apa nama, underpass. Ya good enough lah, mirip sama terowongan. Oh iya, sekarang lagi PPKM ya para juragan dan juragan wati. Pembatasan gerak masyarakat. Apalah kepanjangan, lupa saya. Buncit nih kan tinggal di Alam Sutra. Nah, masalahnya Puri Beta ini sudah hampir Jakarta nih, atau sudah masuk Jakarta ya? Ya nggak tahu dah, pokoknya bukan di daerahnya Buncit lah, bukan daerah Alam Sutra. Moga-moga nggak dicegat ya. Tapi Buncit datangnya siang sih, hari Sabtu juga. Moga-moga nggak dicegat ya para juragan dan juragan wati. Oh ya, walaupun begini-begini Buncit keluar ke bengkel tetap jaga prokes. Pakai masker double. Mau nggak buka helm tapi lama. Ya jadi nanti buka helm tapi pakai masker double. Hayya. Ini ada pasar ya para juragan dan juragan. Waduh, itu bawa tabung tuh. Kayaknya sih oksigen. Ya COVID lagi merajalela ya para juragan dan juragan wati. Jaga kesehatan diri sendiri sama orang-orang terdekat ya. Oh, shishi. Buncit sudah 2 minggu ini nggak kemana-mana. Sedikit kangen, warawiri nggak jelas. Tapi ya gimana, pemerintah bilang PPKM ya kita nggak kemana-mana. Ini aja nih keperluan buat servis motor. Paling nanti beli makan terus pulang. Nggak aneh-aneh kok, nggak nongkrong-nongkrong, nggak warawiri nggak jelas. Sedikit nggak warawiri nggak jelas. Nice. Nice. Cuaca juga lagi enak ya pagi ini. Nggak gitu panas, ada sedikit berawan. Enak nih buat warawiri. Coba double cek lagi nanti mau ngapain aja ya. Ini ganti oli nomor 1, nomor 2 ganti tali kopling. Oke, terus servis karburator belum perlu sih. Setting rantai aja paling nanti ya. Nggak ada sih, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Kampas rem, kampas kopling masih bagus. Ya perawatan ringan aja. Harusnya sih nggak cepat.
Paling lamanya kalau ngantri aja. Biasanya Sabtu di bengkel ini lebih rame ya, lebih banyak manusia. Ini udah hampir sampai ya, para juragan dan juraganwati. Sebelah kiri jalan nanti. Tuh, jalan Puri Beta. Kita jalan sedikit. Tuh. Nah, belok kiri di sini. Sama seperti bulan lalu ya, para juragan dan juraganwati. Yep, ini dia. Bajaj Federal Oil. Banyak pulsar. Oke, kita servis dulu ya, para juragan dan juraganwati. Para juragan dan juraganwati, baru selesai servis motornya. Ini habis ganti tali kopling ya, jadi koplingnya agak bukan agak miss ya, kurang pas sama di tangan buncit ya. Tapi yowis, terasa feelnya lebih enak sih, lebih lebih gampang pencetnya. Kita sekarang ke Jakarta Barat ya, Pesanggerahan, tempat ada iparnya buncit, mau beli makan di sana. Habis 190.000 ya, para juragan dan juraganwati. Beli oli 3 botol. Sebetulnya perlunya 2 botol, 1 botol buat jaga-jaga lah. Takutnya habis lagi kayak kemarin. Sama tali kopling biji. 1 oli 35.000. 1 botol oli yang 850 ml. 3 kali 35. 18 tambah 15 100. Tunggu. Berapa ya? 35 70 tambah 105.000 buat oli. 90 kurang 105 berarti 80 buat tali kopling. Ayo wis lah, ori juga. Tali koplingnya ori ya, para juragan dan juraganwati. Asli Bajaj. Itu kayaknya dia impor sendiri. Masih segel kok. Ada barcode-nya. Ya memang beginilah para juragan dan juraganwati. Kalau barang ori itu emang agak susah, apalagi motornya sudah tua begini. Bukan motornya yang sudah tua. Lagi ngeblank buncit. Bajaj autonya sudah hengkang dari Indonesia. Jadi dia walaupun sudah nggak ada di Indonesia, ini yang kreatif begini impor sendiri dari India. Jadi bisa diadakan di sini. Mungkin karena customer base-nya banyak. Koplingnya kurang pas settingnya para juragan dan juraganwati. Ntar kalau kita berhenti kita setting dah. Nah, nggak bisa ganti gigi cepat buncit, coba. Oh bisa toh. Enak. Ini soalnya buncit agak sensitif soal kopling ya. Soalnya suka pegang kopling. Statistik aja nih, lebih sering pencet kopling daripada pencet rem. Bukan cuma ganti gigi doang, tapi kan kalau costing dipencet kopling. Loh, kita ke arah mana ini? Ke sini berarti ke arah Jakarta. Benar. Nanti tembus di Ciledug. Joglo apa Ciledug ya? Aduh. Ambulans. Tapi ada partai politiknya, logo partai politiknya dan namanya. Iya sih, nggak apa-apa sih, silakan aja.
atau yang sponsornya itu. Daripada kita kritik, wah ini nanti nuansa politik gini-gini. Ya mending ada dengan nuansa politik daripada nggak ada kan, para juragan dan juragan mati. Kalau dia bantu tapi ada embel-embelnya, ya silakan, no problem mah, duit-duit dia. Kita nyinyir aja, kepo aja, ribut aja, tapi nggak bantu apa-apa. Mending mereka masih bantu. Iya, ini setelah ganti oli terasa lebih adem ya bunyinya, lebih smooth. Iya, buncit, buncit. Ayo kita jalan ya ke arah Pondok Indah, Cipulir. Oke. Arah Ciputat berarti ini ya, para juragan dan juragan mati. Arah Jakarta sih, lewatin Ciputat nggak ya? Wish, menarik, menarik. Yang Buncit tahu ini ada flyover nanti lewat bisa tembus ke Ciledug, bisa tembus Jakarta juga. Bisa ke Antasari nggak ya? Mungkin. Buncit kalau planning rute jauh-jauh gini agak susah ya, soalnya jarang lewat sini. Kalau lihat jalannya sih tahu mau belok-belok mana, tapi kalau ditentukan jauh-jauh gitu belum lihat jalannya ya agak gimana ya, agak ngambang Buncitnya, soalnya jarang lewat. Kalau sering lewat sih tahu. Ini tahu Buncit bisa tembus ke arah Senayan, ini tembus Jakarta Selatan. Nah masalahnya kita mau ke Pesanggerahan, Jakarta Barat. Oke. Oh iya, Buncit KTP-nya masih Jakarta Selatan ya, walaupun sudah setahun lebih di Alam Sutra. Mau ngurus itu tapi nyam ya, orang kelurahannya ada yang kena COVID. Nah nggak tahu tuh sembuh apa enggak atau gimana. Jadi agak susah ngurusnya ya, para juragan dan juragan wati. Kemarin sudah ngajuin sih mau buat pindah, tapi ya itu kendala COVID. Masih KTP Jakarta Selatan, which is Inggrisnya berantakan dan nyempur-nyempur. Masih bisa milih Wanabut buat 5 tahun ke depan. Nggak tahu nih, akhir-akhir ini lihat berita Wanabut ngomel-ngomel tuh. Wanabut ini itu ya gubernur kita, Pak Anies Baswedan. Orang pada sebutnya Wanabut karena mungkin nggak tahu mirip sama Wanabut yang artis, karena sama-sama turunan Timur Tengah. Akhir-akhir ini itu ya Pak Gubernur agak aktif. Kemarin inspeksi mendadak kantor-kantor disuruh pulang karena PPKM masih buka, masih ngantor gitu. Dia datang ngomel-ngomel, di videoin. Kemarin juga apa namanya, pidato lagi tuh yang tentang PPKM lagi, sebut-sebut orang bandel, kadang apa namanya, ya sidangnya dia kerja lah. Dan akhir-akhir ini kan, akhir-akhir ini, dulu-dulu kan agak jarang, cuma tertentu aja dia ada keluar di publik, naik sepeda. Yang kemarin panen di daerah mana, Gorontalo mana, kurang tahu juga, Buncit panen beras. Ya nggak tahu, kita nggak ngerti politik mah. Pilih siapa aja yang bisa dipilih juga nggak mudeng gitu. Ya orang kecil, para juragan dan juragan wati nggak suka aneh-aneh, nggak punya opini tentang politik sih. Mobil Range Rover lama sekali.
Di sini dulu rame banget nih, terutama jam pulang kerja. Kalau dulu ngumpul di Senayan lewat sini ya, pada Juragan dan Juraganwati. Bisa tembus ke Senayan itu. Nah, ini mau naik flyover ya. Ya, walaupun nongkrong-nongkrong nggak jelas, pinggir jalan ini orang pada pakai masker sih. Nah, itu lepas ngobrol sama yai. Angkot coy, luar biasa tulisannya bos. Ya, kalau masuk daerah ibu kota ya kayak gini ya, para Juragan dan Juraganwati. Agak unpredictable manusia-manusianya. Traffic di jalanannya agak unpredictable. Kadang ngebut, kadang ngerem mendadak, kadang arogan. Seringnya nggak ikut aturan. Ya kita, oke, alon-alon aja. Lampu merah atau bos? Berhenti bos, bos merah bos, merah. Nah itu dong. Hayya, terojang begitu, astaga. Mau setel kopling nanti aja dah. Bisa nggak sekarang? Lampu merah bentar lagi. Ntar pas berhenti lama aja ya. Oke, jalan. Tadi yang terjang lampu merah hemat berapa sih? Nggak sampai 30 detik. Heran buncit. Oke, para juragan dan juraganwati. Set. Rame uyi. Ini sih kenapa jalan ibu kota banyak yang hobi pakai matic aja. Soalnya kalau pakai motor bebek atau motor manual, pakai giginya ya paling sampai gigi 3 doang. Banyak stop and go, jalan juga padat, nggak bisa kenceng. Tadi lari sekitar 30-an. Kalau lagi jalan. Ini kalau ada hambatan gini turun lagi 20-an. Kalau metik kan nggak repot ganti gigi. Tapi buncit suka ganti gigi. Kerasa motornya itu hidup ya, lebih hidup sih. Jadi dia mau kencang ganti gigi. Lebih ada input dari kita ya, para juragan dan juraganwati, bukan jalan gitu aja, bukan. Kita kalau mau dia kencang, kita ganti giginya. Kalau mau turunin kecepatan, turunin gigi. Lebih gimana ya, lebih besar. Lebih connect sama kita ya, para juragan dan juraganwati. Kalau kita ganti giginya, kita ngerti di mana tenaganya. Kita mau agak kencang atau kita mau hemat bensin. Asik. Oke, ini masuk Jakarta Selatan, setahu buncit ya.
Ciledug belok kanan, Anggarang. Ya emang putar balik sih. Kita mau ke Sangrahan. Harusnya cari belokan sebelah kiri. Ini nanti tembus Pondok Indah kalau nggak salah. Senayan kalau nggak Pondok Indah. Cuacanya sedikit mendung, bukan mendung sih, berawan. Kalau mendung kan tandanya mau hujan. Ini masih berawan sih, masih agak panas, tapi enak. Nggak sepanas hari-hari biasa gitu. Biasanya kan lebih biru langitnya. Hari ini agak abu-abu ya. Ih, Pak Pol, lihat ke belakang kenapa Pak Pol? Mau belok Pak Pol? Oh, Buncit sepertinya salah jalan ini. Ini arah ke Senayan, Gelora Bung Karno. Sleepy kota kiri. Oke, kita belok kiri ya. CD. Kalau plat CD ini ya, plat kedutaan para juragan dan juraganwati. Tapi kalau cuma Innova lama pula, kemungkinan nih ajudannya kedutaan. Kalau beneran dutanya sih pakai mobil yang sedan biasanya ya, kayak Toyota Crown atau Mazda berapa gitu, yang sedan. Kalau enggak ya Alphard, wajar gitu. Kalau di luar ibu kota jarang lihat mobil plat CD gitu ya, mobil kedutaan. Kalau sudah masuk daerah ibu kota sering lihat. Apalagi dulu pas tinggal di Jakarta Selatan kan. Daerah Satrio tuh penuh banget sama mobil CD. Biasanya tiap pulang kerja lihat. Ada aja, kadang ada yang taruh bendera gitu, bendera India. Ini mau ke Senayan nih. Kalau nongkrong anak Tiger di sini mah habis sate Tecian. Di sini sate Tecian, di situ nongkrongnya. Kuningan City. Nah, masalahnya kita di Senayan padahal mau ke Sangrahan. Ai. Ini Kuningan City, di sini nongkrongnya. Kuningan City lagi, apa nama, Senayan City. Kuningan City Mas Satrio, bos. Mungkin Buncit gagal paham, gagal ngomong, ini pengaruh haus ya, Buncit sedikit haus. Ternyata servis motornya cepat, Buncit belum sempat minum. Nggak ngantri tadi, cuma ada satu di depan, itu pun apa namanya, dia kerja bongkar gitu, berarti lama kerjanya. Ini mekanik lain yang handle yang ini ya. Foto-foto terus bos. Sleepy kota Semanggi Cawang, oke. Nah, ini tempat patung panah. Ini patung panah, dulu nongkrongnya di situ. Tapi sejak Asian Games 2018 digusur ya, nggak boleh lagi nongkrong sana, makanya pindah ke Senayan City, down the road. Ini Buncit sih tahu ke Sangrahan ya, berarti belok lurus ini ke Palmerah, belok kiri lagi nanti. Oke, ngerti. Mungkin ada jalan yang lebih dekat ke Pesanggerahan, tapi Buncit taunya yang ini dan nggak pakai GPS.
Ini bisa lurus aja dah. Lebih dekat. Tuh, 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 tuh. Oke. Senayan ya. PB Perbakin, lapangan tembak. Ini BNI Sleepy, bukan ya? Bukan BNI Sleepy, BNI Sleepy di sana. Gedung apa nih baru nih? Dulu-dulu belum ada nih. Udah lama nggak main-main ibu kota. Mungkin sudah ada dulu Buncit nggak perhatiin, tapi baru kali ini Buncit perhatiin ya. Ini ke arah Simpruk atau ke arah Palmerah ya? Tunggu. Matahari ke situ. Iya ada Sun Go Racing. Perbakin berarti situ Karabinus ya. Ke arah Palmerah ini ya. Kalau ke arah Simpruk berarti satunya. Hotel Mulia, oke. Iya, harusnya depan ini Palmerah. Asik para juragan dan juragan mati. Jalannya sepi, Nah ini nih terasa nih 70 km per jam belum meraung. Tadi kan 70 sudah apa namanya? Cuma pengaruh oli doang ini. Kalau tali kopling sih enggak. Rantai juga enggak pengaruh sampai raungannya dari mesin soalnya. Emang olinya sudah waktunya ganti. Buncit lupa reset itunya ya. Ya udah nggak apa-apa kan 2000 km juga. Lupa catat odometernya juga sih, nanti kita kurangin aja. Agak ngeblank hari ini ya para juragan dan juragan mati. Ini nih. Ini kalau ke kiri. Buncit salah arah toh, ini arah Simpruk. Aduh, buncit. Berarti kita ke Jakarta Barat lewat mana ya? Harusnya putar balik di situ. Hayya. Sini putar baliknya di mana ya? Dulu tiap hari lewat sini sih. Udah nggak apa-apa jalan-jalan ya sekalian santai-santai. Mungkin ada baiknya Buncit catat-catat dulu nih motor ya. Odometernya biar biar lengkap lah datanya Buncit. Buncit catat-catat dulu ya para juragan dan juragan mati. Reset odometernya juga, trip meternya tepatnya 74070 tuh. Oke, kita catat dulu. Oke, para juragan dan juragan wati, kita sekalian ini deh, setel koplingnya. Hayya, ini orang kok masukinnya kayak gini banget sih, kan belum disetting. Nah, tak buka dulu. Ditang nggak? Iya ditang. Iya gembel. Nggak bisa disetting Pak Bosku. Harus pakai tang bukanya, nggak bisa pakai jari doang. Udah, berarti di rumah kita settingnya ya para juragan dan juragan mati. Ulu. Oke, para juragan dan juragan wati, trip meternya sudah diset ke 0, kilometernya 74070 km odometernya ya. Nah, oke, tak jalan.
Agak meraung-meraung sedikit karena koplingnya nggak pas ya, harap maklum ya para juragan dan juragan wati. Asem deh mekanik. Belum pas tapi sudah dikunci pakai tang. Oke, ini tahu Buncit ini namanya Simprok. Dulu mantannya Buncit tinggal kerja di sini. Aha, Buncit tahu jalan ke arah Jakarta Barat ya. Ini bisa tembus Pondok Indah, ada Hotel Intercontinental Pondok Indah. Di depan masih jauh sih. Nah, kita putar balik ya. Di sini berarti di atas terowongan. Tak lurus dulu. Di sini tahu sih ke arah Tanah Kusir bisa, ke arah Pondok Indah bisa, ke arah Tangerang bisa. Kalau ke depan sampainya Ciputat. Lurus terus sampai Ciputat. Nah, kita putar balik. Binus School Simprok, ya, Buncit tahu ini. Aduh, udah pudar warnanya ya. Dulu warnanya lebih kinclong. Ya, sekitar berapa sih? 8 tahun yang lalu. Sini ada apartemen-apartemen baru. Tuh. Tuh. Cepat majunya dulu, ini cuma ada gedung tinggi sekolah Binus itu. Sama di ujung itu, Buncit lupa apa nama gedungnya, apartemen juga. Dulu mantannya Buncit kerja daerah sini nih. Sudah digusur sih tempatnya. Kerja di IMAX dia ya, markas utamanya daerah sini di Simpruk. Oh, udah lewat belakang tadi. Di belakang tadi kayaknya. Yang digusur jadi apartemen. IMAX itu jual barang-barang Apple. Dia bagian IT-nya. Ya, dulu kerja bagian IT, dia sudah pindah kerjaan. Dia sekarang apa namanya? Masih kerja IT juga. Di perusahaan besar juga, Jakarta Utara. Oke, ini Buncit tahu beloknya gimana nih. Depan ini permata hijau. Habis diaspal baru nih, asik. Permata hijau ya, ini gedung baru lagi nih. Dari warnanya sih dan bentuknya sepertinya apartemen. Cepet ya gedung baru di Jakarta. Kita belok kiri sini. Lewat jalan panjang tadi ya, lewat halte Palmerah nanti. Enak sih apa namanya, jalan-jalan jauh pakai si Pulsar ini. Nggak capek. Kalau pakai CBR lebih capek. Tapi masih ketolong. Kalau pakai Matic yakin capek. Matic itu walaupun pengoperasiannya gampang, tapi kalau dipakai jarak jauh dia nggak enak. Kenapa? Yo nggak tahu. Bukan para juragan dan juragan mati. Mungkin posisi duduknya kurang nyaman untuk jalan jauh. Duduknya agak lurus gitu ya, agak apa nama, posisi ergonominya kurang pas lah buat jalan jauh. Itu Race ya, Toyota Race baru tuh. Kalau ergonominya kurang pas gitu jalan jauh, apalagi stasionari gitu ya, duduk santai gitu, duduk tetap gitu, nggak gerak kiri gitu atau apa gitu, lebih cepat capeknya. Wih, burung merpati.
Oh ya, dan juga kalau motor matic bawa kecepatan di atas 70, itu nggak enak banget. Beda sama yang motor bebek atau motor laki ya. Motor laki sebetulnya nggak gitu nyaman juga. Motor laki lebih nyaman. Pengaruh dia lebih berat, ergonomi duduknya juga ya, para juragan dan juragan mati. Moga-moga masih kedengeran nih, anginnya kenceng loh, 80 nih. Nah, ini Unci tahu nih. Bisa belok ke Binus. Oh, 85. Ya udah agak pelan sedikit. Enak sih soalnya. Nah, habis ganti oli asik dia. Kalau itu bisa tembus ke Binus. Dulu Buncit kuliah Binus, jadi tahu jalannya. Ini stasiun Palmerah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Banyak yang nyebrang, banyak ojek online di sini. Oke, aman, aman, nice. Di beton. Oke, di sini jalur angkot ya, para juragan dan juragan wati. Tumben nggak ada angkot. Nah, itu angkot ngetem biasa. Apa nomornya? 44 bukan? Apa namanya? Lupa nama nomornya. Nomor 10 kok nggak salah. Yang 44. Oh, nomor 11. Iya ya, nomor 11 sama nomor 9. Kalau yang di Satrio nomor 44. Ya, angkotnya terkenal lah para juragan dan juragan wati. Kecelakaan nggak kecelakaan tetap aja nyolot. Nice. Nah, pas ngekos di Binus, jalan ke arah Taman Anggrek bisa lewat sini. Tapi agak muter, biasanya lewat jalan yang di belakang sedikit ya. Tembusnya nanti di depan, pinggir tol juga sih. Tapi Buncit tahu nih jalan karena ya itu waktu zaman di Binus mau ke Taman Anggrek, kalau lewat jalan besar lewat sini. Ya kalau Taman Anggrek banyak anak Binus dulu, para juragan dan juragan wati. Anak Binus mau ke mall ya ke Taman Anggrek. Kalau mau ke ITC ya ke Permata Hijau. Ya wajar lah para juragan dan juragan wati. Dulu kan Buncit merantau. Sekarang sih merantau juga ya. Orang tua Buncit di daerah Sumbar, Sumatera Barat. Apa namanya, Sleepy Jaya ya, para juragan dan juragan wati. Ada Wisma Sleepy di situ. Jakarta Barat. Oh iya, terasa bedanya ya, Jakarta Barat lebih sedikit gedung-gedung tingginya ya. Selatan banyak banget. Dekat-dekat Sudirman juga banyak banget. Apa namanya, gedung-gedung tinggi. Sudirman, M Tamrin, Haruna Said, banyak gedung tinggi. Kalau barat ini walaupun jalan gede nih, Gatot Subroto apa Es Parman ini, yang pinggirnya tol.
Ada gedung tinggi tapi nggak sebanyak Jakarta Selatan ya. Kalau di Tangerang, Tangsel lebih sedikit gedung tinggi, kecuali daerah pengembang. Oke, ke Pesanggerahan lewat mana? Kalau masuk tol sih gampang, lurus turun di Kebun Jeruk. Ini masalahnya nggak masuk tol. Berarti kita di sebelah kanan. Aduh, naik flyover harusnya. Berarti kita lurus aja. Buncit, buncit. Harusnya naik flyover lurus belok kiri. Ini kok belok kanan? Kita mau ke kiri. Sorry, bos. Sorry. Kita mau ke kiri. Hayya, buncit, buncit. Telat mikir buncitnya ya. Hayya, karena sambil ngomong karena sambil haus-hausan. Oke, itu Mall Taman Anggrek. Tutup kah? Ini mall lama ya, ada apartemen di atasnya. Belasan tahun minimal, kayaknya sudah 20 tahun dia, Mall Taman Anggrek ini ya. Terlihat dari apa namanya, kalau masuk ke apartemennya kelihatan umurnya udah banyak. Kalau dari luar sih mungkin kelihatan masih cakep gitu, tapi lihat infrastruktur di dalamnya. Langit-langitnya agak rendah, liftnya jadul banget tuh, kayak era zaman Pak Soeharto, Pak Harto. Emergency exitnya menyedihkan. Ya kalau ada kesempatan lihat-lihat. Nah, ini Bunce tahu nih, kalau ke apartemen dulu lewat sini. Kalau balik pulang dari Taman Anggrek, mau pulang ke kos-kosan di Binus juga lewat sini. Dulu sini sering tergenang ya, zaman gubernur yang berkumis siapa namanya, Pak Foke, Fauzi Bowo. Sini hujan sedikit sering tergenang. Masih ada bekas itu. Tapi sejak apa namanya, bukan zaman Pak Foke, zaman Pak Sutioso, Bang Yos, sini sering tergenang. Sejak ganti Pak Foke sudah mulai surut, sudah mulai jarang tergenang. Zaman Pak Jokowi, zaman Pak Ahok sudah nggak tergenang lagi. Nggak tahu sih zaman Wanabut apakah tergenang lagi. Sepertinya sih nggak. Tapi Buncit nggak bisa pastiin soalnya udah jarang lewat. Zaman Bang Yos tuh sedih banget tuh. Tol bandara sering banget tergenang. Hujan sedikit aja ya sampai tol loh. Tolnya aja setengah ban mobil airnya, genangan. Tol loh, hujan kecil loh. Aduh, sedih banget. Sejak zaman Pak Foke sih sudah agak bagus. Ini wajar ya para juragan dan juragan wati, soalnya jalannya sempit. Depan Fortuner boleh. Hai.
Mohon maaf tadi baterainya habis tiba-tiba. Baru nyadar pas mau jalan ini. Tak ganti baterai sebentar. Ini sudah diganti baterai, sudah lanjut rekaman lagi. Oke, buncit apa namanya? Sudah sampai Pesanggerahan ya, sudah beli makanan untuk dibawa pulang. Tidak buka helm berarti tidak minum. Ya masih haus-hausan ya para juragan dan juraganwati, di mana hari sudah dekat jam makan siang, udah mau jam 12 ya ini. Jadi sudah puncak-puncaknya panas. Ya no problem para juragan dan juraganwati. Ini sudah berapa ya? Ratusan mungkin ribuan kali buncit lewat jalur ini. Dari Pesanggerahan ke Alam Sutra. Iya sudah ribuan kali sih. Lewat di sini bisa, lewat di situ bisa, tapi buncit lebih biasa lewat sini. Karena lebih apa ya? Lebih tentram jalannya. Kalau yang lewat Puri, jalannya lebih ramai sama manusia, sama kendaraan ya. Di sini sebetulnya ramai juga sih, tapi ya lebih apa namanya? Lebih lega aja. Lebih santai jalannya ya para juragan dan juraganwati. Enak banget nih, terasa oli baru nih, asik nih. Bensin juga baru isi, baru jalan 46 kilo dari isi bensin sebelumnya. Oh ya buncit, hitung-hitungannya gampang sih. Nah ini motor punya odometer, itu kilometer berapa jalan, sudah berapa kilometer ini motor jalan. Tepatnya seberapa kilometer speedometer ini jalan. Oke itu odometer, itu yang 74.000 ini. Terus ada trip meternya 2, trip meter 1 buncit pakai untuk bensin. Pas isi bensin buncit kosongin, reset trip meternya jadi 0. Oke, simple. Trip meter yang kedua buncit apa namanya simpan kalau servis oli tepatnya. Kalau ganti oli buncit reset jadi 0. Kali ini buncit ganti oli 2000 km ya. Biasanya sih 1500 pas 1300 sudah ganti oli. Itu bunyi apaan tuh? Mungkin nggak kerekam di mikrofon video ini ya. Tapi bunyinya serem banget. Kayak bunyi robot. Kayak hijau. Iya, motor apa nama Xeon di depan ini ya. Itu bagian gardannya bunyinya ganas. Xeon itu, Xeon RC itu belum begitu lama harusnya, belum sampai 10 tahun, tapi bunyinya udah sampai kayak gitu ya. Lumayan silau ya para juragan dan juraganwati. Buncit sudah pakai helm. Helmnya double visor, satu visor bening, satu visor smoke yang agak gelap. Masih agak silau. Ditambah buncit juga sipit. Masih juga silau. Hayya. Tengah hari bolong, Pak Bos. Langit juga lagi biru, nggak dihalangi awan. Panasnya sedikit. Uyuh, ngangkat sampah, sedih banget buncit. Yep. Sampah organik pula, sedih banget. Oke, tak jalan. Come on.
Kayaknya apa namanya bagus tadi ganti tali kopling ya para juragan dan juragan Wati. Soalnya terasa smooth sekarang. Sebelumnya agak kaku gitu, ada feeling mau putus sih. Ya selagi ke bengkel yang ada spare part asli kita langsung ganti aja. Daripada putus di jalan kayak kemarin, ya keluar duit lagi. Lumayan kan 40.000 bisa makan enak sekali. Enaknya sih nggak enak-enak banget kayak Ricis, Nabati gitu. Fire chicken dapat kan 40 ribuan. Iya emang rame ya. Udah siang maklum ya. Toh kita hidup di dunia nggak sendiri kok, jalan dipakai rame-rame. Sembilan lima McQueen, astaga. Ini juga jalur yang suka tergenang ya para juragan dan juragan Wati. Di depan ini turunan dan dulu sih suka tergenang kalau hujan. Ya beginilah para juragan dan juragan Wati, ibu kota tapi kalau hujan lebat sering tergenang. Ini masih masuk daerah Jakarta sih. Kalau belok kiri ini ke Meruya. Kalau lurus tembus-tembusnya Ciledug. Kalau belok kanan ke arah Puri. Tuh turunannya kayak gitu. Otomatis kalau hujan airnya banyak turun ke nyari tempat yang lebih rendah. Jadi di turunan sering tergenang. Jalan santai aja para juragan dan juragan Wati. Bisa sih kita potong tapi ya nggak usah sih. Lagi nggak buru-buru soalnya. Udah punya ambulans. Coba lihat di video ini aja udah berapa kali kita lihat ambulans yang ninu. Tadi pas servis motor juga di depan banyak mobil ambulans lewat ninu. Kemungkinan besar tuh ambulans, kalau nggak mobil jenazah ya para juragan dan juragan Wati. Covid lagi gila-gilanya sekarang. Mobil aja nggak sabaran. Ambulans. Garis-garis hijau. Oh, belok ke arah Puri dia. Loh, kok masih ada suaranya? Oh, belok ke sini dia. Oh iya, dia di belakang. Oke, tak potong mobil. Oke, satu lagi.
Ini mobil auto 2000 ya, THS Toyota Home Service. Agak ceper ya, mungkin ngangkatnya berat. Avanza kan biasanya lebih tinggi dari ini nih. Tuh depan juga Avanza tuh lebih tinggi tuh. Oh depan Innova. Ya kurang lebih tingginya sih gitu ya. Belakang agak rendah. Mungkin karena ngangkat barang banyak. Asik para juragan dan juraganwati. Di sini juga rawan tergenang para juragan dan juraganwati. Dan di sini sudah tidak ada gedung-gedung tinggi ya. Ini sudah masuk Tangerang kalau nggak salah. Tangsel apa Tangerang sih, pokoknya sudah bukan ibu kota lagi. Udah isinya ruko-ruko, perumahan orang, warung, tempat nongkrong, pom bensin, cuci motor, cuci mobil, LPG, isi air. Ya ini udah kayak di daerah ya para juragan dan juraganwati. Sini banyak yang jual barang-barang kebun, pot bunga, tanaman, hiasan kebun. Ini toko material, suka bikin macet di sini. Hai angkot, ija mobil lawan arus ajaib mah. Oke, para juragan dan juraganwati, ada mau lagi. Ada pohon besar di depan. Itu mau belok ke arah Metro Permata. Metro Permata 1 ya, para juragan dan juraganwati. Pohonnya tinggi juga ya itu. Nih, belok ke Metro Permata 1. Itu landmarknya. Kita jalan terus ini ke arah Ciledug. Karangmulia tempatnya ya, oke. Di sini jangan ngebut-ngebut, terutama di sini. Kenapa? Karena di sini paling banyak itu yang tidak terduga. Orang nyebrang, angkot berhenti mendadak, ngegas tiba-tiba, ibu-ibu sen kemana, belok kemana. Kalau jam sholat banyak bocah-bocah, jalannya di tengah jalan bukan di pinggir jalan. Nah, jadi jangan aneh-aneh di sini. Orang di sini juga arogan-arogan. Kalau pagi buta di sini banyak begal. Lengkap lah di sini. Karangmulia ya namanya. Kalau lurus tembus Ciledug. Ada yang kenceng, ada yang pelan, ada yang angkat barang, ada yang ngerem mendadak, ada yang lawan arus. Tuh putar balik suka-suka dia, angkat. Tuh, nggak mau tahu tuh, jalan aja tuh.
Dia gerobak. Ya, para juragan dan juragan mati harap maklum. Jalan sini emang agak-agak gila gitu. Yes. Oke. Bos, kalau udah motong ke kiri lagi, ya kan kurang ajar. Kan kurang ajar. Ya, kita harus lapang dada aja sini ya. Ya, nggak usah dibawa ribut. Tidak, memang kayak gini bosku. Kalau sensitif, kalau bisa jangan lewat sini aja. Orang suka-suka hadiahnya paling banyak di sini nih. Yang buang sampah pinggir jalan juga banyak, di depan kelihatan kok tumpukan sampahnya. Yep, yep. Awas yang punya galak. Oke, bos. Iya, bos. Banyak boneka juga dalamnya, bos. Hai, 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 hai. Depan bawa oli. Sama kayak buncit juga bawa oli tapi di tas. Ini banyak tuh olinya. 24 liter. 24 botol sih. Oli Matic. Matic biasanya sih pakainya 0,8 liter ya. Nice. Wits. Agak cepet dong bosku. Nah kan kurang ajar. Aduh memang nih orang-orang sini ya, para juragan dan juragan wati. Padahal ini bukan ibu kota loh. Nah, pada suka buang sampah daerah sekitar sini nih, sebelah kanan jalan. Tuh di sini, sering buang sampah. Baunya, buset. Ya, memang tempat pembuangan sampah begitulah para juragan dan juragan wati. Ini apa nama lagi panas-panas juga, jadi aromanya muy caliente, mamma mia. Hai hai hai. Tangcit CBD Tangerang City ya. Oke, baru tahu ini bisa lewat sampai Tangerang City. Oke, tadi kita berangkat lewat terowongan di bawah ini. Yang Buncit sebut terowongan itu sebetulnya underpass. Nah, sekarang kita sampai ke tempat yang sama, cuma di atas terowongannya, di atas underpass. Astaga, Buncit. Nah, itu tadi kita turun di sana. Sekarang kita balik ke situ.
Sampai di Ciledug ya para juragan dan juraganwati. Kalau ikut jalan ini terus sampainya di Karangtengah. Sebulan yang lalu Buncit habis servis motor di bengkel yang sama, pulang ke sini habis bensin di bawah pohon itu. Habis bensinnya, Buncit pakai apa namanya, tuasnya dipindah ke reserve bensin cadangan, jadi bisa jalan lagi. Ya namanya motor tua para juragan dan juraganwati, masih pakai karburator. Jadi kalau karburator itu biasanya tangkinya masih punya tuas reserve, bensinnya reserve. Kemarin bulan lalu itu habis karena bensinnya dipakai buat bersihin karburator sama yang lain-lain ya para juragan dan juraganwati. Mau isi bensin, jalan ke tempat pom bensin yang dekat rumah, tapi belum sampai situ sudah habis. Untung masih ada reserve. Kalau enggak ya dorongnya lumayan. Di depan ini ada pom bensin sih, tapi ya lumayan lah, ada 10 menitan kalau dorong. Untung ada reserve-nya. Yo, pakai sen nggak pakai melambai, bos. Oke, ini jembatan yang kita lewatin tadi. Ini kan jalur tadi kita berangkat nih. Jembatan Hasyim Asyari. Nah, ini pom bensinnya. Setelah pom bensin bisa belok kiri masuk ke daerah pengembang Geraha Raya. Ops, start videonya kan tadi di situ. Mungkin nanti kita selesaikan videonya daerah situ juga. Habis dari Geraha Raya masuk ke Alam Sutra. Nggak jauh, langsung nggak jauh dari sini sih. Wih, sapi. Oh ya, mau Idul Adha ya, Idul Kurban. Aduh, Vespa, nggak pakai plat nomor lagi. Kalau pakai plat nomor kemungkinan sih Jakarta Selatan. Karena yang hobi Vespa tapi belaga racing itu yang anak Jakarta Selatan. Yang Inggrisnya nyampur-nyampur, grammarnya berantakan. Yang penting kan which is gitu. Sebut-sebut angka aja salah gitu, astaga. Ya subculture Jakarta Selatan begitu ya para juragan dan juraganwati. Yang penting gaul, yang penting nongkrong, yang penting hype. Kita mah orang biasa mah,
nggak ngikut begitu-begituan. Nice. Oh ya, ini udah masuk Geraha Raya ya, para juragan dan juraganwati. Itu tempat fortune. Di depan macam-macam tempatnya. Fortune Villas, ada Fedora, ada Dahlia Loka, ada apa lagi yang nggak hafal sih nama komplek-kompleknya. Tapi ini daerah Geraha Raya ya, para juragan dan juraganwati. Ya, pengembangnya itu Jaya, sama pengembang Jaya Bintaro, Jaya Ancol. Lambangnya yang merah spiral itu, spiral double helix warna merah. Secara pengembang oke sih, tapi secara perawatan infrastrukturnya not bad lah. Bagus tapi ya ada yang lebih bagus. Harganya juga agak tinggi si Jaya Geraha Raya ini jual. Mungkin dia melihat Bintaro harganya bagus gitu kan, sukses, laku gitu. Yang Jaya ini bangun Geraha Raya, tarifnya tinggi. Dia bilang bagus-bagus banget sih, enggak. Biasa aja sih, tapi harganya agak bagus. Pernah lihat-lihat, pernah nanya-nanya sama apa namanya di kantor pemasarannya, diajak lihat-lihat juga. Kurang pas sama budget. Akhirnya belinya di Alam Sutra. Ini ada Venice, ada Fedora, ada macam-macam. Valencia, oke. Ini lebih ramai dari biasanya ya. Ada apa ya? Iya, ini lebih ramai dari biasanya. Ada yang nongkrong kah? Ada yang konvoy? Enggak juga, mobilnya nggak ada yang sama. Aneh. Sabtu siang ya, kok rame ya? Giant juga masih rame tuh. Giant sudah mau tutup ya, para juragan dan juraganwati. Ya nyebrangnya mikir dong bos, astaga, nyerobot aja. Oke, kita mulai video tadi di mana ya? Oh, dekat Superindo. Nanti kita selesai videonya di dekat Superindo juga ya, para juragan dan juraganwati. Biar asik gitu, biar Mbak.
Mhm. Ayayay. Ayayay. Oke, ini belokan terakhirnya ya, para juragan dan juraganwati. Itu di awal video ada apartemen yang kesorot, itu juga dia apartemennya Alexandria. Uhuh. Oh iya. Nah, sennya ke kanan. Dianya nggak ke kanan, kan ngerepotin orang aja. Oke, ini apartemennya ya, para juragan dan juraganwati. Alexandria. Ngarepnya dia bangun apartemen di sini dan dibangun turunan tol. Tapi belum jelas apakah dibangun turunan tolnya. Jadi apa enggak. Pokoknya apartemennya udah jadi. Udah ada yang huni berapa orang, berapa tempat, berapa unit. Nah, tapi pintu tolnya belum jadi. Berarti kalau dia mau masuk tol harus di Alam Sutra, dekat kantornya Buncit. Ya lumayan sih dari sini. Berapa ya? Kalau naik mobil dia harus putar balik agak jauh, berarti 15 menit. Kalau naik motor nggak bisa masuk tol. Iya, mau nggak mau 15 menit ke tol. Oke, videonya kita sampai di sini dulu ya, para juragan dan juraganwati. Buncit lupa tadi, apa namanya, harusnya sampai di apa nama Superindo. Buncit sampai Superindo, nanti tadi kita matiin, tapi nggak apa-apa, ini kelewatan sedikit. Kita jalan ke Alam Sutra ya. Oh ya, kalau daerah Tangerang yang banyak gedung-gedung tinggi itu biasanya daerah pengembang. Kayak itu tuh, gedung-gedung apartemen 2, 3, itu daerahnya Alam Sutra. Yang hitam itu Yukata Suites. Yang biru muda itu kalau nggak salah apa namanya ya, The Bronx, Brooklyn atau apa namanya, pokoknya B lah. Apartemen ya. Nah, nanti di Alam Sutra juga banyak gedung-gedung tinggi. Nah, kita putar sekali lah, kasih lihat. Atau sekalian pulang juga. Ada gedung-gedung tinggi di sini, salah satunya Gedung Binus, Universitas Binus. Terus yang dibangun Alam Sutra ada Prominence, ada Gedung Sinergi. Lumayan, 20-an apa 30-an lantai. Kalau ini sih kayaknya 40 lantai ini. Tuh. Yang hitam ya Yukata Suites, yang itu Brooklyn kalau nggak salah. Itu sebelah kanannya, ya Brooklyn. Tak terbalik di bundaran ya. Orang tiap hari lewat kok di sini. Itu ada gedung-gedung tinggi lagi yang baru dibangun, belum tahu apa namanya, belum hafal. Nih gedung yang tinggi tadi ya. Marketing Office Yukata Suites. Ini Brooklyn. Ini Yukata Suites. Ini Electronic City dan Superindo.
Nggak gitu tinggi, cuma 3 lantai ini. Wis. Ini mau dibangun tinggi lagi, The Burj Khalifa gitu. BURJ itu, The Burj. Masih mau dibangun. Ini downtownnya Alam Sutera. Setiap hari lewat berkali-kali, minimal 4 kali. Minimal. Yep. Yep. Ini penuh karena toko buah. Jalannya rame karena toko buah. Tuh, parkirannya sepenuh-penuhnya tuh. Nggak tahu PPKM-nya gimana. Dalamnya sih nggak gede, cuma 1 lantai kok. Nah, ini gedung-gedung tinggi lagi itu di situ. Tak lewatin dah. Itu Universitas Bunda Mulia. Yang ini Kino, PT Kino. Sushi Mentai masih belum buka, sudah lama ditunggu itu. Ada Alfacop di sini juga, induk perusahaannya Alfamart. Ini gedung Kino itu ya, kayaknya 30-an lantai. Itu apartemen baru, mungkin nggak tahu apa namanya. Ya tak lihat dah. Beloknya sini ya. Kalau Binus Alam Sutera di situ, ikut jalan ini aja. Ayo, tak lihat dah. Office space Kojima, The Mahitaya. Oke. Itu kayaknya office kan, gedung kantor ya. Ini ada apartemen lagi. Saumata, oke. Itu low rise apartemen. Baru belum dipasarin atau sudah dipasarin mungkin nggak tahu. Oh, The Lloyd, ya Lloyd low rise apartemen. Mahal loh itu. Satu unitnya bisa 4M. Yep, apartemen 1 unit 4M. Yep. Alam Sutera kalau jual barang mahal. Lloyd ya. Ini kayak di Singapura yang tembok bata merah ini di daerah Alexandria ya. Bata merah kayak gini nih. Low rise apartment, ada yang high rise apartment juga. Terus di bundaran dekat Mall Alam Sutera juga ada bangunan tinggi baru tuh. Apa namanya ya? Yang temanya pelihara binatang. Elephant kalau nggak salah namanya. Elephant atau apa, pokoknya tulisannya agak beda lah, Elephant bacanya. Nah, belok kiri ya. Itu yang tinggi kayak PS3 itu gedungnya, gedung Universitas Bunda Mulia. Ini yang warna krem itu baru itu. Kayaknya apa namanya? Pacific Coast atau apa namanya? Pacific Garden Style atau apa? Nah, di sini Alam Sutera lagi banyak dibangun ya. Nah, ini mes-mes pekerja. Rumah bedeng gitu. Ini juga lagi dibangun. Kalau nggak salah perumahan Sutera Winona. Oke. Ini ruko-rukoan. Hati-hati pekerjaan jalan. Oke, bos. Nah, ini apartemen yang banyak populer buat anak binus yang kuliah Binus Alam Sutera. Apa namanya? Paddington. Tuh yang warna-warni tuh, yang ada orange, abu-abu. Paddington. Yang di kanan apa ya? Ini Paddington Heights. Yang di kanan nggak tahu namanya, bos. Nggak ditulis pula. Iya, nggak ditulis.
Ya, Buncit nggak tahu. Oke, para juragan dan juragan wati, ya kurang lebih begitu gedung-gedung tinggi di Alam Sutera. Mungkin 5 tahun lagi lewat sini udah jauh lebih banyak gedungnya. Ini aja belum semua, itu masih ada gedung. Oh mobil mahal itu Rolls Royce. Oh enggak, Bentley. Orang kaya ya, emang orang kaya. Ini Pacific Garden, ini bangun apartemen juga, itu yang di belakangnya. Yang ini gedung Sinergi, markasnya Net City di sini. Yang di seberangnya Mall Alam Sutera yang 2 kali pernah dibom. Yep. Yang itu gedung Prominence yang kaca. Yang tinggi itu garis-garis vertikal itu apa namanya? Gedungnya Alpha Corp ya. Kurang tahu nama gedungnya, pokoknya di situ ada tulisan gede-gede Alpha Corp. Di bawahnya ada Alpha Midi. Nah, ini Elevate nih. Elevate. Ya, gitulah. Apartemen untuk gaya hidup. Nih yang habis Honda Trend Alam Sutera itu ada gedung Walk Trend. Ini Alpha Corp nih, yang ada Alpha Midi-nya. Nggak tahu nama gedungnya apa ini. Lawson, UBM, Yowis, yo nggak tahu. Yang tinggi itu di dekat IKEA, Buncit nggak tahu pasti, tapi kemungkinan sih apa namanya ya? Apa namanya, Sky House. Kemungkinan Sky House, soalnya ada marketingnya di situ di sebelah IKEA. Kemungkinan Sky House. Oke, ini bundaran yang biasa Buncit lari-lari kalau pingin sehat. Lagi kepingin lari, lagi kepingin sehat. Kalau Buncit lari ini 1 putaran sekitar 15 menit. Kalau naik motor ya sekitar 3 menit, nggak sampai 5 menit lah. Tak putar sekali terus videonya selesai ya para juragan dan juragan wati. Iya mah, kalau Buncit lari masa kenceng apa juga gitu. Beda sama orang yang fisiknya kuat ya. Buncit fisiknya biasa-biasa aja. Yang biasa lari tuh, waduh cilaka. Mereka 4 putaran belum habis napasnya, masih jogging gitu. Buncit mah nggak sampai 1 putaran sudah campur jalan. Satu bundaran ini kalau nggak salah 2 km ikut jogging tracknya itu. Gampang tuh. Kelihatannya sih sepele sih lari segini ya. Buncit pertama-tama bilang segitu doang. Pas lari napasnya habis. Nah ini benerannya ke tempat Alpha Corp tadi ya. Ini gedung Prominence. Tuh. Oke. Honda Trend Alam Sutera lagi, Alpha Corp lagi. Tuh berapa tuh? Nggak sampai 5 menit kan? 2 menitan, 3 menitan, ya kurang lebih segitu. Buncit pulang ke rumah dulu ya. Videonya sampai di sini dulu ya, para juragan dan juragan wati. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.